Tahukah kalian kalau ternyata sistem imun atau sistem pertahanan tubuh itu sangat penting loh bagi kita? Coba deh kalian bayangin gimana kalau sistem imunitas di tubuh kita itu terkena gangguan. Pasti bahaya kan? Nah, jadi tubuh itu nggak akan lagi punya yang namanya tameng atau pelindung. Jadi tubuh akan gampang terkena penyakit. Dan maka dari itu, kita semua harus bisa mengenal penyakit-penyakit yang ada dalam sistem imunitas tubuh kita. Aku kasih tahu ya, penyakit apa aja sih yang ada di dalam sistem imunitas tubuh. Yuk, simak videonya, stop stay tune. Yang pertama, di sini ada penyakit rheumatoid arthritis atau yang biasa dikenal dengan penyakit reumatik. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu proses autoimun dalam tubuh kita. Penyakit ini menimbulkan rasa nyeri akibat otot-otot dan juga persendian mengalami peradangan dan juga pembengkakan. Nah, penyakit ini bisa menyerang hampir seluruh persendian yang ada di tubuh kita. Nah, penyakit ini juga sistem imunnya ini keliru dan akan menyerang sendi-sendi yang sehat. Nah, gejala yang paling utama pada penyakit ini adalah peradangan pada persendian-persendian kecil seperti kuku jari, kemudian juga pada pergelangan tangan. Jika sudah masuk ke dalam persendian yang besar, akan menyerang sendi-sendi bahu dan juga sendi-sendi pada lutut kaki kita. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi penyakit ini. Yang pertama ada faktor genetik, dan yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan biasanya terjadi karena adanya asap rokok, kemudian kekurangan vitamin D, dan juga stres, baik stres emosi dan juga stres fisik. Dan juga adanya infeksi berulang dari bakteri atau virus tertentu yang bisa memiliki seseorang akan memiliki kerentanan genetik dan yang kemudian akan terjadi penyakit rheumatoid arthritis ini. Cara mengobati penyakit ini harus berada di bawah penanganan dokter, harus melalui konsultasi dengan dokter dan juga mengonsumsi obat dengan anjuran-anjuran dokter. Nah, obat yang digunakan adalah DMARD atau Disease Modifying Antirheumatic Drugs atau obat antirematik yang memodifikasi perjalanan penyakit rematik ini. Nah, obat ini ada berbagai jenis, ada yang diminum, kemudian ada yang disuntik, dan juga ada yang diinfus. Selanjutnya, ada penyakit yang sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Nama penyakit ini adalah Systemic Lupus Erythematosus atau SLE. Jadi, penyakit ini adalah penyakit hasil dari regulasi sistem imun yang terganggu, yang menyebabkan autoantibodi diproduksi secara berlebihan, yang pada kondisi normal diproduksi dan digunakan untuk melindungi tubuh dari benda asing. Benda asingnya yaitu bisa virus, bakteri, alergen, dan lain-lain. Namun, pada kondisi ini antibodi tersebut kehilangan kemampuan untuk membedakan antara benda asing dan jaringan tubuh sendiri. Penyakit lupus ini disebabkan oleh faktor hormon, lingkungan, dan juga genetik. Yang sering dirasakan atau dialami oleh penderita lupus yaitu yang mudah lelah, sensitif terhadap perubahan suhu, kekakuan sendi, dari tulang belakang, dan pembuluh darah yang mudah pecah. Selain itu, penderita dapat mengalami rasa letih yang berlebihan, penampilan fisik yang berubah karena efek, dan pengobatan yang bisa menyebabkan kebengkakan, muncul ruam pada wajah, dan juga pembengkakan pada kaki. Nah, cara pengobatan penyakit lupus adalah dengan beberapa macam. Salah satu yang bisa diambil atau diterapkan yaitu pada pemberian obat anti radang non-steroid atau NSAID. Jadi NSAID ini adalah obat penghilang rasa sakit yang biasa diberikan pada odapus untuk mengatasi rasa nyeri, demam, dan pembengkakan pada sendi. Selanjutnya, yaitu dapat diberikan obat malaria yang dibutuhkan untuk mengatasi gejala nyeri sendi, ruam kulit, peradangan, selaput pada jantung, serta demam yang biasanya juga ditemukan pada pasien malaria. Gangguan sistem imun yang selanjutnya yaitu diabetes mellitus tipe 1. Nah, diabetes mellitus tipe 1 ini adalah jenis penyakit autoimun yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel beta pankreas yang menghasilkan insulin, sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin secara optimal. Insulin ini merupakan hormon yang berperan dalam mengubah kesiapan glukosa tubuh. Hal tersebut menyebabkan glukosa dalam darah tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh, jadi tidak bisa diolah menjadi energi untuk digunakan maupun dicadangkan oleh tubuh. Alhasil, kadar gula dalam darah pun jadi meningkat. Oleh karena itu, penderita diabetes mellitus tipe 1 ini membutuhkan insulin tambahan dari luar.
Penyakit diabetes mellitus tipe 1 ini dapat diobati dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu terapi insulin. Nah, dokter akan menangani pasien dengan memberikan suntikan insulin sebanyak 3 hingga 4 kali sehari, tergantung dengan jenis insulin serta tingkat keparahan penyakitnya. Lalu, cara yang kedua yaitu dengan pemberian obat-obatan seperti aspirin, obat penurun kolesterol, serta obat tekanan darah tinggi. Lalu, pemberian obat tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Cara yang ketiga yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat seperti rutin berolahraga dan melakukan diet. Dari beberapa penyakit yang telah disebutkan di atas, ada pula gangguan sistem imun yang dimana gangguan ini menyebabkan suatu keadaan menurunnya atau gagalnya fungsi salah satu ataupun lebih komponen sistem imun. Nah, kondisi ini juga menyebabkan sistem imun kehilangan kapasitasnya untuk mengenali dan mengeliminasi antigen. Nah, gejala tadi itu biasa dikenal dengan yang namanya imunodefisiensi. Nah, imunodefisiensi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada imunodefisiensi primer dan ada imunodefisiensi sekunder. Nah, imunodefisiensi sekunder ini adalah imunodefisiensi yang dibawa sejak lahir atau karena faktor genetik dan bukan karena faktor dari luar. Nah, untuk imunodefisiensi sekunder ini adalah imunodefisiensi yang dimiliki oleh faktor luar seperti virus, bakteri, malnutrisi, dan lain-lain. Nah, adapun contoh penyakit dari imunodefisiensi primer yaitu ada severe combined immunodefisiency atau yang biasa disingkat dengan SCID. Nah, penyakit ini diakibatkan oleh defisiensi sel induk di mana dalam penyakit ini tidak ditemukannya sel limfosit T dan B. Nah, untuk mengobati penyakit ini itu bisa dilakukan dengan transplantasi sumber tulang belakang. Selanjutnya itu ada penyakit dari imunodefisiensi sekunder, yaitu salah satunya adalah penyakit AIDS yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau yang dikenal dengan HIV, di mana virus ini menginfeksi sel helper atau CD4+ yang menyebabkan sel T tidak berfungsi dan menjadi sel raksasa. Nah, penyakit AIDS ini bisa ditangani dengan memberikan obat untuk setiap infeksinya dan juga antiretroviral untuk mengatasi HIV jika memungkinkan. Selanjutnya yaitu ada reaksi hipersensitivitas. Nah, hipersensitivitas ini merupakan sistem imun yang mengalami suatu peningkatan aktivitas dalam menghadapi suatu paparan benda asing, baik suatu paparan itu benda mati ataupun makhluk hidup. Nah, penyebab dari hipersensitivitas imun ini yaitu suatu mekanisme pertahanan tubuh kita dalam menghadapi suatu zat atau mikroorganisme yang akan mengganggu badan kita. Gejala reaksi alergi bisa bersifat ringan atau berat. Kebanyakan reaksi terdiri dari mata berair, mata terasa gatal dan kadang bersin. Pada reaksi yang ekstrim bisa terjadi gangguan pernafasan, kelainan fungsi jantung dan tekanan darah yang sangat rendah dan bisa menyebabkan shock. Reaksi alergi dipicu oleh suatu alergen tertentu. Alergen bisa berupa tumbuhan musim tertentu, misalnya serbuk rumput atau rumput liar, atau bahan tertentu atau bulu kucing. Jika bersentuhan dengan kulit atau masuk ke dalam mata, terhirup, termakan atau disuntikan ke tubuh dengan segera, alergen akan bisa menyebabkan reaksi alergi. Pemeriksaan bisa membantu menentukan apakah gejalanya berhubungan dengan alergen, apa penyebabnya, serta menentukan obat yang harus diberikan. Dengan pemeriksaan darah bisa menunjukkan banyak eosinofil atau yang biasanya meningkat dengan menggunakan tes stres. Nah, itu dia penjelasan mengenai beberapa penyakit yang disebabkan oleh sistem imun yang ada di tubuh kita. Dari penjelasan tersebut, kita menjadi tahu betapa pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh kita, juga tahu definisi dari penyakit, tahu penyebabnya, dan juga cara pengobatannya. Mungkin itu penjelasan terkait materi pada video kali ini. See you on the next video and thanks for watching. Bye.